Yang di aku udah, yang di Valen belum. Oh, yang di Valen. Udah. Valen udah loh. Oh, udah. Yuk, mulai lagi ya. Ini aku mulai lagi. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang penerapan knowledge management dalam perusahaan YouTube. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan ada 5 orang, yaitu saya sendiri Adila Fitri Cahyani, kemudian ada teman-teman saya, Agdiana, Elsafira, Lydia, dan Valentina. Pembahasan pertama yaitu tentang company profile. YouTube merupakan sebuah situs web yang dirancang untuk berbagi video yang didirikan pada Februari 2005 oleh Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawid Karim yang pada awalnya adalah karyawan PayPal. YouTube berawal sebagai sebuah perusahaan teknologi rintisan yang mendapatkan pendanaan awal dari 2 investor, yaitu perusahaan bernama Sequoia Capital sebesar $11,5 juta pada November 2005 dan perusahaan Artis Capital Management sebesar $8 juta pada April 2006. Kantor pertama YouTube terletak di sebuah restoran Jepang dan pizzeria di San Mateo, California. Kemudian pada bulan Oktober 2006, Google Inc. mengumumkan bahwa mereka telah membeli YouTube dengan nilai 1,65 miliar, sehingga sekarang YouTube merupakan anak perusahaan milik Google. Yang kedua ada produk dan jasa. Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton dan berbagi video dan memakai teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 untuk menampilkan berbagai konten video buatan pengguna kreator, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu, konten amatir seperti blog video, video horizontal pendek, dan video pendidikan juga ada dalam situs ini. Kemudian akan dilanjutkan oleh Baiklah, yaitu selanjutnya ada pembahasan tentang teori-teori. Pertama adalah penjelasan teori tentang data, informasi, knowledge, wisdom. Data menurut Bendits nomor 92, data adalah hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian yang merupakan perlambangan yang mewakili objek atau konsep dalam dunia nyata. Yang kedua ada namanya informasi. Ada 3 maknanya, yaitu informasi sebagai suatu proses, sebagai pengetahuan, bahkan dianggap sebagai suatu benda atau penyajian yang nyata dari pengetahuan. Lalu knowledge atau pengetahuan merupakan sesuatu yang digunakan manusia untuk memahami dunia yang dapat diubah berdasarkan informasi yang telah diterima. Yang selanjutnya adalah wisdom, adalah karakteristik tahapan pemikiran manusia yang merupakan pengetahuan yang dalam. Seringkali meski tidak harus diikuti oleh pengetahuan yang banyak. Antara data, informasi, knowledge, dan wisdom itu memiliki keterkaitan masing-masing. Next. Yang B adalah penjelasan teori tentang people, proses, teknologi dalam penerapan knowledge management di organisasi. Dalam konteks implementasi knowledge management, sumber daya manusia atau people bukanlah sistem, namun organisasi. Tetapi dalam organisasi dapat memperdayakan sumber daya manusia untuk sharing, memanage knowledge, dan membantu proses jalannya knowledge sendiri. Teknologi merupakan penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup serta peningkatan mutu kehidupan manusia. Next ke Lydia. Knowledge is neither data nor information, though it's related to both, and difference between these terms are often the matter of degree. Jadi di sini tuh Hansen, Nohria, dan Tierney mengemukakan pada dasarnya bagaimana strategi organisasi mengelola pengetahuan terbagi menjadi 2, yaitu strategi kodifikasi dan personalisasi.
Pada knowledge codification dalam organisasi, Hansen mengemukakan bahwa pada dasarnya bagaimana strategi organisasi pengetahuan terbagi atas dua ekstrim, yaitu strategi kodifikasi dan personalisasi. Bila pengetahuan diterjemahkan dalam bentuk eksplisit secara codified dan disimpan dalam bisnis sehingga para pencari pengetahuan yang membutuhkannya dapat mengakses pengetahuan tersebut. Maka cara mengelola seperti ini dikatakan menganut strategi kodifikasi. Pada tahun 2014, Sajeva mendefinisikan knowledge sharing sebagai transfer, dissemination, dan exchange of knowledge, experience, skills, and valuable information from one individual to other members with an organization. Knowledge sharing ini memiliki manfaat yang pertama sebagai pendorong penyebaran pembelajaran individu ke seluruh organisasi, yang kedua memfasilitasi pengembangan kompetensi, yang ketiga berpengaruh positif terhadap kinerja anggota organisasi, dan yang terakhir berpengaruh positif terhadap perilaku kerja inovatif. Faktor yang mempengaruhi knowledge sharing ada 6. Yang pertama proximity, kedua organisasi kultur, yang ketiga informasi sistem, dan yang keempat rewards, yang kelima organization struktur, dan yang keenam organizational justice. Lalu masuk di bagian analisa. Nah, di sini kami mengambil pertama itu penerapan knowledge pada proses YouTube. Kan YouTube. Nah, jadi kita harus lihat collecting dan connecting perusahaan YouTube tersebut. Nah, kita tahu dulu collecting dan connecting itu apa. Nah, collecting itu di mana perusahaan itu mengumpulkan, menyimpan, memelihara dari berbagai pengetahuan yang dimiliki perusahaan dan karya untuk mengembangkan suatu perusahaan YouTube tersebut. Nah, kita lihat dulu nih penerapan collecting dan connecting knowledge di YouTube itu gimana sih? Nah, awal mulanya Harley dan Chen ini mengalami kesulitan untuk upload video. Nah, terus mereka mikir, gimana caranya supaya video ini bisa diakses oleh orang-orang lain dan dapat dinikmati oleh orang lain. Kemudian mereka berpikir bagaimana kalau buat platform video aja dengan nama TuneIn Hookup. Lalu dengan adanya platform video tersebut, mereka bisa mengupload video mereka pertama kali dengan judul Me at the Zoo. Terus habis itu mereka kayak terinspirasi, gimana Pak kalau kita ganti namanya aja jadi YouTube, seperti itu. Next. Nah, terus adakah knowledge gap atau teknologi gap? Nah, di YouTube itu ada seperti face-to-face, virtual, yang bisa kita nikmati banyak orang, kayak streaming, nah itu. Lalu, apakah program yang sudah berjalan sudah efektif dan efisien bagi organisasi? Ya, tentu, karena YouTube itu menerapkan knowledge manajemennya yang mereka itu punya kayak saran-saran gitu dari para karyawannya. Jadi, adanya banyak referensi-referensi yang bisa dilakukan mereka dalam mengefektifkan dan mengefisiensikan program-program yang menjalan dalam YouTube tersebut. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya memudahkan pengguna dalam mengakses, mengefisiensikan waktu sebagai ajang promosi, dapat digunakan sebagai hiburan dan dunia belajar. Kekurangannya, next. Nah, kekurangannya itu bisa disalahgunakan, kayak kita tahu nih banyak video-video yang mungkin 18 ke atas. Terus banyak anak-anak kayak remaja yang belum bisa akses video itu tapi diakses. Nah, itu kayak penggunaannya disalahgunakan gitu. Nah, yang keempat, apakah sebaiknya dilakukan organisasi di masa yang akan datang terkait content management ini? Nah, jadi ini tuh kayak apa sih harus dilakuin YouTube di masa depan terkait manajemen pengetahuannya kayak gitu. Nah, jadi YouTube itu disarankan lebih menyaring informasi yang tersedia. Jadi sasaran videonya itu lebih tepat. Bisa kayak ya anak-anak mengakses video yang cocok untuk anak-anak sesuai dengan informasi yang diinginkan kayak gitulah istilahnya. Lalu dapat menciptakan konten yang berdaya baru seperti budaya suatu negara. Terus menciptakan outlet kreativitas untuk setiap kreator YouTube. Jadi para kreator YouTube itu bisa berkarya gitu. Dan YouTube itu juga memfasilitasi seperti itu. Next. Selanjutnya, knowledge codification pada YouTube. Knowledge codification merupakan salah satu fase di mana
Knowledge Management Life Cycle yang berkaitan dengan upaya mendapatkan tacit knowledge sehingga dapat menjadi explicit dan explicit knowledge, menjadi terorganisasi dan terkodifikasi. Proses knowledge codification YouTube dilakukan dalam 3 tools, yaitu knowledge map, decision tree, dan decision table. Nah, di antara ketiga itu memiliki kelebihan dan kekurangan, dan dari 3 tools ini sebagai acuan YouTube untuk memperbaiki sistem mereka di masa depan. Nah, sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.